Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan masa raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan hari ini Rabu 1 Maret 2023 didasari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30, 31b, 34a. Bernazarlah Yefta kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ketika kembali dengan selamat, aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ketika Yefta pulang ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan rebana dan tarian. Judul renungan hari ini, Korban Setelah Perang. Sejarah umat manusia tidak lepas dari peperangan, perselisihan, dan pertikaian. Begitu pula sejarah keluarga kita masing-masing tidak lepas dari pertengkaran maupun perselisihan. Kakak beradik, orang tua dan anak dapat terlibat dalam pertengkaran seru. Ketika terjadi perang, pertikaian maupun pertengkaran, ada korban. Suami istri yang sering bertengkar hebat hingga akhirnya bercerai menjadikan anak-anak mereka sebagai korban. Antar bangsa berperang, korban yang paling tidak berdaya adalah anak-anak. Ketika peperangan berakhir, banyak anak tidak lagi memiliki ayah atau ibu maupun rumah yang hancur diterjang bom. Yefta adalah seorang pejuang gagah perkasa. Ia maju berperang sebagai panglima melawan Bani Amon. Menyadari kebutuhannya akan pertolongan Tuhan, Yefta memohon dengan berjanji suci kepada Tuhan. Kepulangannya ke rumah dengan membawa berita kemenangan penuh kebanggaan berubah menjadi kesedihan amat dalam. Sebab Yefta harus mempersembahkan anak satu-satunya menjadi korban bakaran, memenuhi janji sucinya kepada Tuhan. Berkenankah Tuhan atas persembahan bakaran Yefta itu? Alkitab tidak memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Peristiwa tersebut diabadikan dalam sebuah peringatan. Dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan Israel meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu, selama 4 hari dalam setahun. Hakim-Hakim 11 ayat 40, terjemahan baru LAI. Yefta memang tidak mempunyai kemewahan seperti yang kita miliki, yakni kabar baik, Injil tentang Allah yang mengampuni dosa manusia, sebab Yesus Kristus Sang Firman Allah yang menjadi manusia telah menjadikan dirinya sebagai korban penebus dosa. Itu Allah lakukan untuk menegaskan betapa kasih-Nya kepada manusia tidak terukur dan tidak tertandingi. Yesus Kristus menjadikan dirinya korban di kayu salib untuk menegaskan kepada manusia agar jangan ada lagi manusia menjadi korban dari permusuhan dan peperangan, pertikaian dan percekcokan. Jangan ada lagi ratapan akibat tuntutan kesucian ajaran agama, sebab di mata Tuhan manusia jauh lebih berharga daripada ritual agama dan menang perang. Pokok doa hari ini, doakanlah anak-anak korban perang di Timur Tengah, Ukraina, Afrika, Afghanistan. Berdoalah bagi anak-anak korban perceraian orang tuanya, broken home. Berdoalah bagi kebahagiaan anak-anak di lingkungan saudara. Kiranya kita semua selalu dinaungi berkat Allah Maha Kasih, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.